Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gua Iqbal di The Bentos. Ini tamu-tamu spesial gua. Ada Ihsan, ada Aryo. Sekarang musim Covid, kebetulan kita semua udah prokes. Jadi biasalah di sini kita buka aja. Iya, bau jigong. Waduh. Oke, gue di sini mau ngelanjutin podcast gue yang kemarin terkait masalah investasi, ya kan? Jadi gue manggil lagi Ihsan dan kebetulan sekarang ada tambahan tamu spesial dari jauh nih, bos gue Aryo. Jadi gue lebih tertarik dari kemarin itu ngebahasnya tentang investasi di pasar saham. Betul, ya kan? Betul, sesuai bahasan terakhir ya. Ya, setelah gue pikirin, gue ngobrol-ngobrol sama bini gue, ya kan, kok kayaknya gue tertarik nih dengan investasi di pasar saham nih, ya kan. Nah, di sini gue pengen nanyanya lebih ke cara memulai untuk investasi di pasar saham. Nah, mungkin Kang Ihsan bisa bantu jelasin ke teman-teman cara memulai di investasi saham tuh kayak gimana? Oke. Dari step by step-nya tuh seperti apa? Oke, baik. Nah, yang pertama pastikan dulu ya bahwa uang yang kita alokasikan untuk investasi di pasar saham itu tidak akan terpakai, gitu ya. Tidak akan terpakai dalam artian uang dingin. Ya. Harus dingin. Dari kulkas. Di freezer. Freezer ya. Nah, kenapa begitu? Karena jadi bukan duit dapur ya, betul, berarti bukan ya. duit dapur, istilahnya. Misal kita ternyata mengalami kerugian, yang nggak sakit-sakit hati amat lah, gitu kan. Oke. Nah, itu dulu. Kemudian secara teknis kita tinggal bisa datang atau mengisi formulir online ke sekuritas terdekat. Oh, sekuritas tuh yang kemarin seperti bank lah ya intinya ya. Kita untuk mulai itu kita harus datang ke sekuritas ya. Betul, ya. Sekarang zamannya zaman online bisa. Ada beberapa sekuritas yang. Oh, beberapa aja berarti ya. Beberapa saja yang bisa menyediakan istilahnya opening account online ya. Pembukaan rekening secara online. Kalau untuk pembukaan di sekuritas itu sama atau beda, Kang Ihsan? Sebenarnya sih sama-sama saja prosesnya untuk sama semua ya. Sekuritas ya. Apa aja tuh syaratnya? Yang pertama harus sudah memiliki KTP ya utamanya. KTP, kemudian tabungan sendiri. Buku tabungan ya? Tabungan, betul. Nah, untuk warga lokal sih cukup itu saja. Nah, yang kalau untuk asing paling ada ini ya, kartu tanda kitas ya. Oh, asing juga bisa ya. Betul, berarti ya. Kitas. Nah, ya, dan yang terpenting harus berakal sehat ya. Nggak sampai nggak punya akal. Nah, untuk proses pembukaan rekening sekuritas itu sendiri itu berapa lama? Paling seminggu, Kang. Oh, lama ya? Seminggu karena kan itu ada proses ini ya, verifikasi dari bank, dari bank, dari BI juga, dan OJK itu. Guys, KTP, syaratnya nih KTP, NPWP. Nah, bagi sudah punya NPWP ya, sama buku tabungan. Buku tabungan. Kalau belum punya buku tabungan berarti nggak bisa dong ya? Nggak bisa. Oke, berarti harus diwajibkan memang buku tabungan ya? Buku tabungan yang namanya sama ya, sesuai identitas. Oke. Nah, kalau kita sudah tahu caranya, nah untuk memilih sekuritas yang baik dan benar itu gimana tuh, Kang? Kalau dari sudut pandang pribadi saya dari ya, sudut pandang Kang Ihsan. Kalau ada yang mau sponsor boleh ya. Nah, kalau menurut saya sih sebenarnya kita kan intinya di saat baru memulai itu membutuhkan memulai apapun ya, membutuhkan alat-alat ya, tools, alat-alat pendukung yang memadai. Kayak mau nyangkul ya butuh cangkul yang pakem, mau motong butuh pisau yang tajam. Gitu. Nah, mau mulai trading dan investasi kita butuh sekuritas yang bisa menyediakan fasilitas-fasilitas analisis ya,
analisis yang mumpuni gitu, karena tiap sekuritas beda. Kemudian ada juga fee-nya, fee transaksi. Jadi kan kita itu transaksi ya, kita transaksi Oh, jual jadi beli saham itu tentu harus bayar ini dong sekuritas, dipikir gratis gitu kan. Oh ya, makanya dari kemarin tuh saya mikirin itu sekuritas keuntungannya dari mana ya, gitu. Iya kan, nggak mungkin Ya kan. Iya. mereka Oh, kasih cuma-cuma. berarti kita memulai itu langsung sudah ada dikenakan biaya pembukaan atau gimana Oh, tuh? pembukaan tidak ada. Oh, Pembukaan tidak nggak ada ya? Betul. Tiap transaksi. Setiap transaksi. Oh, berarti setiap transaksi ya, Om Mario ya? Oh, Nah, jadi cuman- transaksi jual beli ya. Nah, untuk transaksi jual beli itu dikenakan fee berapa tuh? Biasanya dari sekuritas-sekuritas ternama itu untuk beli 0,15% dari total nilai beli dan 0,25% dari total nilai jual. Oke, lumayan ya, 0,15, 0,25. Itu yang kemarin Kang Isan bilang untuk online trading sendiri ya. Oke, kalau misalkan gue pengen pakai jasa yang karena kan gue baru nih, ya kan harus dong gue pakai jasa dong. Minimal gue ada yang nuntun dong. Broker. Iya, istilahnya broker lah ya. Nah, itu untuk fee broker tuh sama, 0,15, 0,25 juga. Setahu saya biasanya mulai dari 0,18. 0,2 ya kira-kira. 0,18 sampai 0,2 ini. Oh, oke. Tambahan fee-nya itu. Oke, berarti kita ulang dulu pembukaan itu tadi, yaitu yang tadi gue udah sebutin. Yang kedua tuh untuk memulai kita harus pilih broker yang memang sudah existing ya. Sudah existing, betul. Sudah existing lama di pasar modal Indonesia ya. Nah, boleh disebutin nggak sih Kang Isan untuk sekuritas tuh apa aja sih? Sekuritas tuh? Contohnya sih yang lumayan terkenal. Pertama itu Mirai Aset. Mirai Aset sekuritas. Ini Kemudian bisa jadi sponsor nih ya. kita sebutin semua ya. Oh iya. Mirai Aset, kemudian ada juga Lotus ya. Lotus. Dan, ada juga yang dari bank ya, dari bank itu Mandiri Sekuritas. kita, dan yang apa? Yang lainnya itu ada juga kayak Ajaib tuh. Ajaib. Ajaib ya. Ajaib yang iklan-iklannya Korea tuh ya. Korea betul. Oke. Ada juga independen, macam-macam sih. Sebenarnya sih gimana ini ya? Gimana preferensi aja. Karena kan masing-masing sekuritas tersebut memiliki fitur yang berbeda. Oh, kalau Kang Isan sendiri selama 2 sampai 3 tahun ini untuk investasi pasar saham nih pakai sekuritas apa kalau saya boleh tahu nih? Kalau saya pribadi. Saya pribadi sih banyak transaksi di Lotus ya. Wah, Terus kemudian ada juga Mirai. oh, Lotus dan Mire. Wah, Sama. Saya juga pakai Lotus sama Mirai. Wah, luar biasa. Kelebihannya apa ya? Kalau boleh mungkin nanti subscribe kita kan harus tahu nih kelebihan dari dua sekuritas tuh apa. Kenapa lo lebih pakai itu? Karena kan tadi lo bilang kan ada Indo Premier, ada Ajaib, ya kan, terus ada Mandiri Sekuritas. Kenapa lo nggak pilih Mandiri Sekuritas? Karena kan itu BUMN tuh. Kenapa lo lebih pilih itu? Sekuritas itu transaksinya banyak, Om. Oh begitu ya? Ya, biasanya gitu. banyak tadi di saham murah ya. Makanya salah satu sekuritas harus punya cadangan. Nah, itu Oh, juga ada triknya lah itu buat apa? mungkin yang buat trading harian sama yang buat nyimpen lama gitu ya. Long term. Oke. Yang kait banget tadi sebenarnya sih kalau untuk menjual beli itu sama ya, sama info pasar ya, mengenai suatu harga dan bid offernya gitu kan sama saja. Cuman kalau untuk Lotus sendiri itu saya suka karena punya kompetitif ya, dia kompetitif dan terus dia dibantu oleh broker. Jadi misal nih kita lagi meeting atau kita lagi jalan-jalan, kita mendadak ingin order ya untuk transaksi suatu saham, ya tinggal telepon aja WhatsApp. Dan kalau ada kendala, CS-nya yang salah satu yang paling top menurut saya.
Oh. Respon ya. cepat respon dan cepat menyelesaikan masalah. Oke, berarti salah satu faktor kita pilih sekuritas juga ya di sisi integritas masalah sistem juga responsi Customer service. customer service itu sendiri ya. Oh, dan broker juga ya. Broker juga. Nah, setelah kita pembukaan rekening efek yang tadi di Kang Ihsan sama Om Mario sebutkan, kita memulai rekening efek jadi nih. Seminggu tadi Kang Ihsan kan bilang sama Om Mario, rekening efek seminggu jadi. Nah, setelah jadi, kita deposit tuh. Nah, nanti biasanya kita akan dikirimkan email yang didaftarkan ke sekuritas. Nanti email tersebut tuh akan berisi nomor RDN, nomor SID ya, single identification single investor. Ya pokoknya itulah kayak nomor KTP-nya. Oke. Nomor Oh, jadi ID-nya lah. jadi Jadi kita ada RDN-nya Om Iqbal. oh, jadi kita transfer ke RDN atas nama kita sendiri ya. Sendiri. Oke. Nasabah ya kalau nggak salah. Oke. Jadi kita transfer itu ke RDN atas nama sendiri, guys. RDN-nya atas nama sendiri, bukan orang lain, bukan kantor sekuritas juga. Jadi udah pasti aman. Aman. Kalau RDN kita juga terima aja. Oh gitu ya. Jadi setelah kita deposit, udah deposit nih. Selanjutnya nih, next step selanjutnya deposit udah nih. Gue deposit nih 5 juta nih atau 1 juta lah. Iya kan? Habis itu gue ngapain? Langsung buy. Nah, kan Langsung kalau buy. Jangan lama-lama. beli jual iya. harus ada arahan dong. Arahannya pasti. Bener nggak? Nah, untuk arahannya itu apakah ada email juga yang misalkan sebelum memulai pasar itu buka, kita dapat rekomendasi beli, rekomendasi jual, hari ini market indeks begini. Itu ada nggak sih? Nah, itu biasanya ada. Oh, ada ya? Cuman ya kan tidak salah waktu lah. Oh. Tidak salah waktu. Cuma dasar-dasarnya buat hari itu aja. Dan semuanya itu bersifat disclaimer ya, tidak ada kepastian. Oh, disclaimer on semuanya, guys. Tidak ada kepastian. Ya kan? Jadi di saham itu tidak pasti. Seperti halnya kita deposito dari awal kita dapat billet, kita sudah kelihatan rate-nya kita berapa, rate berapa. Kalau di saham tuh ya sehari lu bisa ngasilin 5%, sehari lu bisa ngasilin 7%. Bahkan lu juga bisa loss. Bener nggak? Gitu. Nah, setelah semuanya sudah dari pembukaan, terus cara memulai transfer, deposit juga, terus memulai kita jual beli. Kebetulan gue ada sahabat lama gue nih, ya kan, Om Mario, ya kan, sehat Om, Sehat. ya kan. Jadi gue bawa dia kemarin nih ke podcast gue nih, ya gue pengen lebih fokus lagi sih. Tadi kan namanya saham kan high risk high return. Betul. Yang kayak kemarin podcast sebelumnya kita buat sama Kang Ihsan kan. Nah, kalau Kang Ihsan gue lihat kayaknya sukses, dia memang beberapa bulan yang lalu dia sempat ngeluh. Wah, ngeluh, gue main saham rugi mulu, ya kan. Nah, itu kenapa gue tuh nggak bener nih gitu. Jadi gue pengen ngupas tuntas gitu loh, maksudnya kenapa sih lu bisa sukses, temen gue yang satu, tapi yang temen gue satu nih Om Mario kok bisa ketahan suksesnya. Kadang dia kalau lagi happy banget. Belum sukses. Ya kan? Mau sukses. Ya, Mau ya kan. sukses, ya. Jadi Harus doain ya. jadi gue pengen kupas tuntas nih di sini nih. Kenapa lu bisa beli terus lu besoknya rugi, istilahnya yang kemarin lu bilang, Kang Ihsan bilang cut loss. Nah, lu di saham sendiri udah berapa lama? Awal mulai main itu 2019 Pak. 2019. Ya, 2019 saya main. Baru pertama main. Ya. Di sekuritas mana kalau boleh tahu?
kebetulan saya pakai Lotus. Oh, ngeri. Lotus nih berarti laku keras ya. Karena simple ya. Lotus simple ya, simple ya. Brokernya juga berarti top ya. Top harusnya sih. Harusnya sih, wah itu meragukan itu. Ya kan kalau kata-kata sih jadinya, Enggak. waduh Oke lah. bahaya Oke. Jadi saya nggak juga. mau menyalahkan, sekali lagi saya tidak mau menyalahkan broker ataupun sekuritasnya, tapi lebih ke diri sendiri aja. Oke. Ya. Nah, mungkin di sini gue lebih pengen nanyanya, lu pernah rugi berapa dan untung berapa sih selama lu investasi di pasar saham? Kalau bicara rugi, saya nggak enak nyebut angka. Nggak apa-apa. Ini kita forum bebas ya. Iya kan, nggak apa-apa. Ini Nggak maksudnya apa-apa ya. edukasi juga buat Ini teman-teman Emiten bento. bisa disebut atau Oh, di skip? kayaknya kalau emiten nggak apa-apa sih sebut. Berarti kan karena kan Iya. kondisinya Ya. dia yang salah nih. Iya. Maksudnya gua makanya pengen kupas tuntas. Lu tuh salahnya di mana? Apa time to buy lu yang salah? Apa lu beli asal beli? Ya kan? Apa gimana? Ya. Ya kan? Sebenarnya gini. Gimana? Backgroundnya saya sendiri usaha ya, Bang. Oh iya. Usaha saya. Gue kasih tahu dulu, ini bos mobil Honda. Dia punya dealer. Ya. Wirausaha karena memang basically saya setiap hari punya aktivitas yang cukup kadang padat, kadang kosong. Nah, kadang waktu kosong itu saya coba-coba untuk main gitu, untuk main trading lah, tepatnya main trading karena Oke. bukan investasi. Saya katakan ini saya hanya main trading saat itu. Oke. Saya taunya tuh dapat untung bungkus, ya kan, taunya seperti itu. Iya. Jadi nggak kenal investasi, malah saya main trading. Nah, kesalahan saya sih sebenarnya saat ada beberapa faktor ya sebenarnya. Karena yang pertama tidak pakai perhitungan, bener nggak sih? Saya nanya dulu Pak Kare. Iya. Tidak pakai perhitungan artinya apa? Ya biasalah main saham kan kita tahu lah. Kita teman-teman masuk biasanya punya grup, punya grup Telegram, grup WhatsApp, ya mungkin Instagram segala macam tuh banyak banget masuk. Dan ya salahnya fatalnya kita hanya ikut-ikutan tanpa harus memperhitungkan. Ya orang bilang masuk nih Om di A saham A, ya kita ikut masuk saham A. Exitnya begitu teman-teman udah pada exit kita lupa ketinggalan, ya kan? Akhirnya apa? Kita loss di situ. Yang pertama kesalahan saya adalah nggak pakai perhitungan. Itu ikut-ikutan ya. Tuh Ya. guys, jangan coba ikut-ikutan Bahaya, buat jangan. main saham ya. Ya, itu kesalahan pertama ya. Tuh, jangan ikut-ikutan, lu udah harus memulai itu, lu udah harus punya pegangan yang seperti Kang Ihsan bilang, ya harus ada analisanya. Yang kemarin Kang Ihsan bilang analisa teknikal, fundamental, sama apa lagi? Nggak ada lagi ya? Dua itu aja. Nah, seru nih, makin seru nih. Jadi makin lebih dalam lagi. Om Mario ikut-ikutan, main saham ikut-ikutan, fenomena yang luar biasa. Kemarin sempat pas pandemik tuh jadi fenomena yang luar biasa loh pasar saham loh, ya kan? Jumlah investor aja kan bertambah drastis. Asli, gue sampai bingung gitu. Ini orang, lo nggak main saham, lo nggak main saham. Orang bilang edisi corona zaman sekarang. Oh, ya, generasi Pemain COVID. Generasi COVID ya. Saya bilangnya gimana ya? Jadi saya sedikit sharing sedikit ya. Jadi waktu saya pertama kali main itu tahun 2019 ada istilahnya auto reject bawah ya, ARB ya. Betul. ARB tuh apa tuh? Auto reject bawah. Jadi harga sahamnya itu sudah paling under ya kalau nggak salah ya. Oh, sudah paling bawah, batas bawah saham. Nah, Itu saat disebutnya ARB. ARB ya. Saat itu masih 35%. Wah, masih Gila. dalam banget ya. Gila loh. 35%. Lu udah pernah ngerasain tuh? Pastinya dong. Pastinya udah pernah ngerasain. Gila. Ini 35% guys. Sekarang ya mungkin karena ada aturan baru. Ya, jadi sekarang kalau kurang lebih 7% ya. 7%. Betul ya, 7%. Makanya ya sekarang udah mulai orang-orang tuh udah mulai banyak nih masuk nih. Karena apalagi pemain lama yang biasa kita kena ARB 35%, sekarang 7% sih saya rasa sih saya nggak terlalu worry ya, nggak terlalu takut ya. Oke. Tinggal mungkin solusinya pasang trailing stop aja deh. Paling gitu. Bentar.
tadi kan lu bilang batas bawah saham tuh 35%, kok jadi 7% itu? Ini gimana nih? Gimana? Tolong lu coba deh jelasin deh ke teman-teman gua deh. Ya kan gua kurang paham tuh. 35 kok jadi 7%? Jauh juga tuh jaraknya. Mungkin menurut saya ini menurut saya sekali lagi ya, karena memang sebelumnya 35% itu memang tinggi ya. Artinya ketika kita dapat saham yang udah bisa dibilang nggak bergerak dan mati turun, itu 3 hari bisa loss hampir 100%. Ya, itu mungkin orang banyak bunuh diri di situ kali. Termasuk saya mungkin. Jadi 3 hari aja udah hampir hilang 100%. Ya mungkin itu karena makin kesini kita harus targetnya untuk mencari investor biar tambah di Indonesia itu lebih banyak, makanya mungkin dibatasin jadi sekarang 7%. Gitu, 7% biar nggak terlalu dalam-dalam banget lah gitu. Tapi sepadan juga karena kan saat ini hanya ARB-nya 7% dan ARA-nya itu bisa di angka 30, masih ada di 35% ya? Kalau nggak salah di harga 200 ya kalau nggak salah ya. Jadi kalau harga di atas 200, ARA-nya tuh auto reject atasnya itu 25% teman-teman. Jadi masih enak lah zaman sekarang lah main. Masih oke lah. Jadi lu udah ngerasain pupus harapan lu di pasar saham, terus sekarang lu memulai mencoba lagi, ya kan, merangkak sedikit-sedikit, ya kan. Dan saya nggak kapok teman-teman. Luar biasa. Gue emang perlu banyak belajar sama lu, men. Mungkin itu doang yang saya tonjolin. Okay. Perlu banyak belajar. Oh iya, gue penasaran nih, yang ngebuat lu rugi sedalam itu tuh sahamnya apa sih? Iya. Sektornya aja deh, sektornya. Energi ya. Energi Malah ya. Energi saat itu karena kan saya kena itu ARB-nya di tahun 2020 awal. Jadi sekarang itu justru kebalik, energi yang lagi tinggi. Nah saat itu energi yang lagi jatuh. Energi yang lagi jatuh. Ya intinya sampai ke angka 50 teman-teman. Nggak bisa kekunci. 50 tuh udah nilai paling rendah banget ya. Saham tuh bisa nol nggak sih, man? Nggak bisa ya? Nggak bisa ya, bener ya? Nggak bisa ya. Oh. Kecuali yang ada istilah papan akselerasi itu bisa. Oh iya betul. Cuman papan akselerasi jarang banget sih. Nah, itu apa lagi tuh? Papan akselerasi, itu apa tuh? Nah, itu perbedaan ini kan. Perbedaan di saat sebuah perusahaan yang melantai di bursa itu ada beberapa pilihan. Oke. Jadi investasi semuanya itu dalam satu kelompok. Ada yang di papan utama, papan pengembangan, yang terakhir papan akselerasi. Oh, ada tingkatan-tingkatannya ya? Nah itu tergantung dari posisi kesehatan, bukan kesehatan, tapi dari posisi aset ya, aset perusahaan. Nilai aset ya. Tentu untuk aset-aset yang sudah besar jumbo seperti BUMN, kemarin Mtel, contohnya itu Mitra yang itu papan utama. Oke. Kemudian untuk perusahaan yang asetnya masih menengah ya, menengah itu dalam artian IPO-nya di range 10 sampai 50 puluhan bio lah, 50 puluhan miliar itu di papan pengembangan. Dan di bawah 10 miliar itu papan akselerasi. Berarti memang untuk masuk papan itu tuh kriterianya sudah pada ini ya, pada saat dia IPO itu sudah ini ya, menurut asetnya ya. Oke. Itu guys. Peraturan bursa. Oke. Seru tuh. Sebelum penutup, money management salah satu kiat-kiat sukses di pasar saham ini apa nih Kang Ihsan? Misalkan tadi Om Mario bilang trading. Apa lebih pilih trading atau invest? Terus batasin kerugiannya atau gimana? Yang pertama menurut saya nih Pak, kontrol psikologis ya. Psikologis pada diri sendiri. Oke. nafsu ya. Betul. Jadi banyak orang kalah di pasar saham itu karena greediness itu, keserakahan. Serakah ya. Nah mungkin nanti misalkan kalau udah mulai terjun atau teman-teman udah mulai terjun sendiri gitu ya, akan merasakan di saat kan itu saham apa pas pasar buka itu kan banyak angka bergerak, ada yang naik ada yang turun. Nah, mungkin lihat nanti yang naik kan warna antara hijau atau biru udah naik,
kita bawaannya pengen ikut beli karena yakin akan naik lagi. Ikut-ikutan. Oh. Padahal Oke. sekarang itu belum tentu akan naik terus, gitu kan. Dan akhirnya berujung kerugian. Nah itulah makanya pentingnya ada kontrol psikologis. Jadi kita tidak terbawa nafsu untuk membeli suatu saham. Oke. Itu yang membawa keuntungan. Berarti kesimpulannya adalah dari materi kita hari ini, pasar saham itu nggak bisa untuk ikut-ikutan. Cocok memang untuk anak-anak muda, gue, Kang Ihsan, Om Mario. Dan untuk memulainya juga cukup sederhana, tadi sudah dijelasin juga, ya kan? Dan harus punya pegangan. Pegangan tuh kayak untuk memulai membeli itu harus ada analisanya. Nah, mungkin selanjutnya untuk episode selanjutnya akan gue bahas lagi, men. Ini seru banget. Ini udah semakin dalam tentang dunia pasar saham. Pasar saham itu apa? Tadi juga gue udah bawain pakar-pakarnya yang menurut gue, temen gue sukses, dan yang satu sedikit terhambat kesuksesannya, ya kan? Jadi segini dulu podcast gue hari ini. Kalau gue bahas hari ini semuanya, nanti lu semua nggak penasaran kan tentang saham. Jadi segini dulu di The Bentos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, brother. Thank you.